Hello again, and I'm Eli, the computer guy.
Selamat pagi semuanya. Suaranya jelas nggak nih saya? Jelas. Jelas ya? Jelas, Kak. Oke, ya sorry speaker saya belum nyalain tadi. Ya boleh dinyalain dulu kameranya. Absen dulu, absen, absen. Ini ada yang belum datang satu ya? Dua. Pak, tadi Rio katanya belum di-accept ya Pak Zoom-nya? Emang ada accept-acceptan ya? Hah? Biasanya gitu sih Pak, di-accept sama host-nya. Oh gitu. Harusnya masih di ini sih di sekretaris saya. Eh, ya udah tunggu deh. Tiga dua, 3-1, tinggal Rio ya. Tika masih ada yang di waiting nggak, Tika? Tidak ada, Pak. Nggak ada Rio ya. Rio nggak ada. Posnya udah di Bapak ya? Oh udah saya. Oke oke. Tinggal aja Tika nggak apa-apa. Oke, Pak. Nah udah tinggal satu. Rio ya yang belum ya. Tadi Lorencia yang ngomong ya. Iya Pak, coba ini Rio mau join lagi. Mungkin jangan-jangan dia joinnya yang buat nanti siang. Linknya Zoom-nya kan ada dua tuh, jangan keliru tuh. Ya udah sambil tuh udah masuk. Ya selamat pagi ya semuanya. Moga-moga semuanya sehat. Nail OJT hari ini ya? Ada acara Pak, advisor saya pernah tugas, jadi datang ke kantor. Oke. Ya udah. Em, ya, yang lainnya di rumah ya. Rio, udah bisa on cam? Oke, udah. Ya, thank you ya teman-teman sudah join. Saya agak mundur 5 menit tadi nungguin sampai penuh semua dulu. Tapi ya sudah, udah penuh. Saya mau sampaikan beberapa hal dulu sebelum saya masuk ke materi. Enak ya, minggu lalu nggak ada self learning, kelasnya off. Waduh, seneng banget tuh. Nggak ada yang nanya ke saya minta self learning kok. Ya udah, nggak apa-apa. Memang saya sengaja udahlah karena anggap aja libur gitu ya. Tapi hari ini jadi full nih saya. Ya, gili hari ini ngajarin. Saya ngajar 4 shift anak PPTI. Cuman ya itu konsekuensi ya minggu lalu. Minggu lalu kita sudah dicek sama tim dari akreditasi untuk Prodi TI Semarang gitu ya. Dan relatif aman dari kelengkapan, jadi mungkin bentar lagi muncul tuh ujiannya dan tahun depan ya rencananya tahun depan udah ada tuh jurusan TI di Semarang BINUS. Ya ini FYI aja, siapa tahu ada yang asalnya dari sekitaran Semarang pengen kuliah di BINUS tapi nggak mau jauh-jauh dari orang tua, manja gitu, ya bisa di Semarang gitu ya. Skemanya sih ceritanya nanti akan ada juga yang dosen-dosen Jakarta ngajari sana secara online ya, tapi nanti kita lihatlah. Oke, jadi hari ini agendanya yang pertama, ini pagi saya ngajar dulu. Yang saya ajarkan materi minggu lalu dan minggu ini, ya langsung satu shift. Ya, tadi pagi saya coba di PPT 7 pas waktunya ya, pas 1,5 jam selesai, pas banget, cuman 5 menit gitu.
Terus nanti shift keduanya kalian presentasi paper, ya. Nggak usah bikin PPT, langsung tampilkan aja filenya. Nanti saya komentarin dari file itu. Oke, presentasinya juga nggak usah yang gimana banget, nggak usah jelasin dibaca isinya segala macam, tapi 5 menit aja. Ya 5 menit bikinnya apa, yang sudah dieksplor apa dan segala macam. Ya nanti saya akan langsung inilah apa interaksi langsung sejak presenter pertama supaya nanti presenter yang kedua paham polanya presentasinya saya maksud itu gimana. Karena kalau kalian ngejelasin tulisan gitu-gitu kan saya dengernya juga bosen gitu ya, langsung ke tujuannya aja, evaluasi kita ngapain dan itu untuk perbaikan paper gimana. Ya. Itu nanti untuk yang shift kedua. Ya, terus habis itu ya nanti tentunya ini kan pertemuan terakhir sebelum mid exam. Ya, jadi nanti ujiannya itu tanggal 13 September ya, tadi saya sudah cek bareng sama PT7, jadi saya bikin soalnya satu aja, nggak perlu dua. Soalnya case study ya teman-teman ya, case study kalau kalian ngikutin perkuliahan saya dari sejak minggu pertama sampai hari ini harusnya paham. Ya, pahamnya nggak mungkin 100% ya, tapi harusnya dapat overview-nya dan case study-nya pasti bisa dikerjakan. Ya, case study-nya saya kalau ngecek ujian biasanya saya langsung cek untuk kesamaan satu dengan yang lain. Dan saya rada nggak mau pusing. Jadi misalkan soalnya ada 4 gitu ya, ada satu yang sama langsung 0 gitu. Jadi nomor 2, 3, 4-nya saya nggak mau lihat. Jadi jangan sampai ada yang sama satu sama lain. Ya kerjain sendiri. Dan nanti saya akan baca satu persatu. Dan tentunya kalau soal case study, analitik segala macam, didescribe sebisa mungkin kalian di dalam tulisan kalian itu merepresentasikan pemahaman kalian sebisa mungkin. Ya, jangan sampai yang kalian jawab itu nggak mencerminkan pemahamannya kalian. Dan nanti saya nggak ngerti, ini paham nggak sih sebenarnya, begitu. Sudut pandangnya benar atau enggak sih gitu, ya. Itu untuk ujian. Kemudian lagi apa tadi ya? Saya lupa. Apa ya? Lupa. Ya udah, nanti aja waktu ngajar kalau misalkan saya ingat saya selipin ke dalam waktu saya ngajar gitu. Mungkin itu aja dari sebagai pembuka ya di apa namanya di kelas ini. Saya langsung ke materi teman-teman. Nanti ini kan materinya dua slide ya karena minggu lalu sama minggu ini. Nanti saya akan pause di setelah satu slide saya selesai, saya jawab singkat, baru nanti langsung lanjut yang kedua. Ya, lanjut yang kedua, nanti saya jawab singkat. Habis itu ya kita lanjutkan nanti ya setelah makan siang. Setelah makan siang kita setelah makan siang PPTI. Oh ya kalian ya benar ya PPT 8 ya. Setelah makan siang kita lanjutkan presentasi. Kalau lancar segala macam harusnya nggak sampai 90 menit bisa kelar. Tapi ya kita lihat lah. Biasanya sih kalau baru pertama kali saya lihat hasil tulisan kalian, keluhan saya banyak banget biasanya. Ya, nanti kalau udah yang selanjutnya biasanya akan lebih baik. Oke, mungkin itu aja. Kita langsung ke materi ya. Saya share screen. Belum di full screen sebentar. Ini udah di-record belum ya? Oh ya udah. Oh ya udah. Bentar ya teman-teman, saya minum bentar. Tadi habis ngajar satu shift.
Oke, ya. Eh, ya teman-teman, ini yang slide pertama. Ini agak ada sedikit mengulang ya dari yang sudah pernah dibuat, sudah pernah dibahas di sesi-sesi sebelumnya. Meskipun mengulang, nanti saya akan tetap jelaskan kembali karena saya ingin memberikan pointer-pointer tambahan, karena fokus dari pertemuan hari ini adalah kita mau bahas common pitfalls atau kesalahan yang sering dilakukan di masing-masing bab. Ya, di masing-masing bab kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan itu apa-apa aja. Nanti saya kasih tuh beberapa poin-poin pentingnya. Ya, beberapa poin-poin pentingnya untuk kita lihat bersama-sama, dan saya sih selalu menekankan ke mahasiswa ya, kalau misalkan mata kuliah yang seperti ini, bikin pointer sendiri, bikin catatan sendiri, hal-hal penting yang mungkin tidak terskemakan secara rapi di dalam slide, tapi pada saat saya jelaskan, kalian dapat poinnya, taruh di catatannya kalian sendiri. Untuk apa? Untuk membantu kalian sendiri. Ya, untuk membantu kalian sendiri untuk bisa memahami dengan baik, dengan utuh gitu ya, dari yang ada di materi yang saya jelaskan. Oke, yang pertama ya, ini introduction of designing riset 1 ya, yang pertama 1. Nanti yang kedua yang relatif ada hal-hal baru yang dimasukkan, tapi kalau yang pertama ini dominasinya memang lebih banyak ulang ya. Nah, ini outline-nya, dan yang pertama structure and organization. Ini hal yang memang mengulang ya. Sekali lagi saya menekankan tentang menulis itu adalah proses yang kreatif. Ya, kita nggak bisa menulis dengan secara langsung ya tuh nulis gitu ya. Tapi tanpa kreasi, tanpa kreativitas gitu, kita nggak bisa membuat sebuah tulisan yang bagus. Kalau beberapa orang kan banyak tuh yang nulis di sosial media, hal-hal politik ya biasanya kalau di sosial media tuh. Tapi beberapa saya baca lah ya, tuh ada tokoh-tokoh yang sering nulis gitu. Saya baca tuh, gila ini orangnya, tulisnya bagus loh. Maksudnya orang baca itu nggak monoton, teman-teman. Ya nggak monoton. Misalkan katakanlah siapalah, saya nggak tahu ya, banyak gitu yang nulis-nulis seperti itu. Public figure ya, bukan yang media ya. Kalau media saya baca pusing. Biasanya public figure yang nulis di Instagramnya atau di Twitternya atau apa segala macam tuh, biasanya saya baca tulisannya itu yang biasanya agak panjang tuh ya, kayak artikel gitu. Bagus tulisannya. Ya. Yang membuat bagus itu waktu saya baca ya karena nggak monoton, nggak, struktur kalimatnya gitu-gitu aja gitu ya. Bisa dibolak-balik, aktif ke pasif apa segala macam. Hal-hal yang sebenarnya mungkin saya yakin mereka juga nggak akan mempelajari hal itu banget gitu ya, tapi mengalir aja. Nah, sebenarnya materi yang seperti itu tuh diajarin ya di mata kuliah bahasa Indonesia atau apa gitu. Tapi ya nggak susah menstrukturkan bagaimana cara orang menulis itu susah. Jadi memang gampangnya ngomong itu proses yang kreatif. Sebuah kreativitas kan susah didefinisikan dengan definitif gitu ya. Begini, kreatif tuh begini nggak susah. Ya, tapi menulis itu memang proses yang kreatif. Yang tadi saya contohkan orang-orang yang nulis sosial media. Nah, relevansi dengan kalian untuk masalah nulis itu apa? Misal, kalian mau biasanya itu kalau naik jabatan di perusahaan itu kan ada presentasi gitu ya. Presentasi itu mungkin ini konteksnya agak berbeda, tapi ini melakukan kreativitas untuk membuat poin-poin penting yang mau dilakukan ketika posisimu di posisi yang baru. Kalau naik jabatan biasanya begitu teman-teman, nggak mungkin nggak ada presentasi. Ya, jadi presentasi bikin poin-poin yang penting. Nah, di dalam poin-poin penting itu diceritakan. Nah, ini masalah kreativitasnya. Tapi dalam hal lain, misalkan kalian mau S2, contohnya yang paling relevan dengan kalian. Kalau kalian mau S2,
biasanya kalau kalian mau apply beasiswa, kalian harus membuat motivation letter, Motivation letter itu nggak melulu tentang sesuatu yang menunjukkan kompetensi kalian. Ya, kalian hebat apa, cuman bikin list gitu ya, prestasi ini. Tapi di dalam motivation letter itu ada kalimat-kalimat yang sifatnya cerita gitu. Cerita dan segala macamnya yang harus disusun dengan baik. Struktur kalimatnya, keterkaitan kalimat satu dengan yang lain, dan berbagai macam constraint lainnya gitu. Itulah kenapa menulis itu bukan hal yang gak penting gitu ya. Kalau misalkan ada tujuan ke sana ya. Terus yang kedua, ada juga yang itu tadi untuk lembaga memberi beasiswa. Kalau S2 di luar negeri, biasanya profesornya atau pembimbingnya, calon pembimbing di sana minta kalian bikin research statement. Apa yang kalian mau kerjakan di sana. Nah ini udah double complicated-nya. Karena apa? Karena kalimatnya harus bagus. Yang kedua harus bahasa Inggris. Gitu. Jadi itu untuk research statement, motivation letter, itu tulisan juga yang sebenarnya kepake untuk keperluannya kalian. Terus ya kalau misalkan dalam konteks kalian studi lanjutnya sampai kayak dosen-dosen gitu sampai S3 gitu. S3 itu tulisan semua teman-teman isinya. Kenapa sih kok tulisan tuh jadi apa ya kayak parameter keberhasilan? Karena nanti kan lulus di ujung kuliah sarjana kan ada skripsi. Nah, dalam skripsi itu ada tulisan-tulisan lagi gitu. Nulis lagi gitu. Kenapa ya kok itu jadikan sebuah parameter? Karena kalau orang ilmuwan, kita kan di universitas ya, kita lebih ke arah yang akademik dan segala macam. Butuh untuk menuliskan, menuangkan yang mereka pahami dan segala macam supaya orang bisa dapat pengetahuan gitu. Ya kayaknya saya udah pernah cerita mahasiswa saya yang kemarin baru wisuda, waktu saya wisuda online ini, saya lihat, oh dia lulusnya sekarang gitu. Dia udah nulis artikel-artikel di Medium, gitu, data science segala macam. Dapat duit Pak dikit gitu. Cuman lumayan lah. Saya hobi nulis, saya nulis dikit dapat duit gitu. Oh ya lumayan. Ya kalau nulis-nulis gitu, kalau memang dasarnya hobi ya lumayan ya, dapat receh-receh dikit gitu ya. Tapi saya yakin orang yang seperti ini ya waktu ngajuin S2 ini gampang tembusnya karena udah biasa nulis. Ya, apalagi kalau karya-karya itu termuat secara online, message namanya keluar gitu. Itu udah kelihatan ada kelebihan di sana ya. Meskipun bukan parameter yang mutlak itu menjadi parameter bahwa kalau banyak tulisan, kalau di googling keluar namanya banyak, tulisannya banyak itu pasti terima enggak. Tapi itu sudah sebuah edit value. Nah, kembali ke sini, menulis itu proses yang kreatif. Jadi ini saya mendorong teman-teman di sini sambil dengerin kuliah saya, sambil catat poin-poin pentingnya di bagian bab 1 apa yang harus diperhatikan, 2 apa, 3 apa, 4 apa. Sampai nanti jangan sampai itu terjadi di tulisan kalian gitu ya. Oh ya, by the way tadi saya baru ingat jam 11:10 saya ada agenda ketemu rektor 15 menit. Jadi nanti saya hold dulu ya kelasnya. Nanti kalau sudah Pak Rektor sudah online, saya online ke HP aja. Nanti saya hold dikit kelas ini. Saya ya berhenti bentar gitu ya kelasnya karena kalau Pak Rektor keluarin jadwal itu saya nggak bisa nego lah, intinya saya ngikutin jadwal beliau. 11:10 ya teman-teman ya. Nanti tolong bisa dimaklumi dikit gitu ya. Nanti semoga bisa tetap kelar online. Kemudian banyak saintis yang ini saya nggak bahas ulang karena ini udah pernah. Intinya adalah kita menulis itu butuh baik sisi teknisnya karena kalian computer science, baik non teknisnya karena kalian butuh tulisan itu hal-hal non teknisnya juga masuk ke sana. Ya, kalau teknisnya pasti karena kalian computer science, dan mixing dua hal itu adalah sesuatu yang menjadi acuan kalian untuk bisa nanti nulis. Ya. Nah, struktur standarnya dari sebuah scientific paper itu adalah IMRAD ya. Ini
sering dipakainya IMRD ini udah pernah ya waktu itu, introduction, method, result, integration, nama conclusion. Nah, kalau method itu biasanya itu memang di split jadi dua, ada literature review sama propose method. Ya, jadi itu bisa di split lah jadi dua hal gitu. Jadi nggak mutlak harus seperti ini, ya harus 4 poin ini enggak. Tapi ada beberapa poin yang memang bisa di split gitu ya. Misalkan method jadi propose solution sama previous work, atau misalkan kalau saya nulis tuh kalau misalkan di dalam jurnal yang nggak ada batas halamannya, itu di dalam method itu saya splitnya, misalkan saya bikin satu topik personality prediction di sosial media. Saya bikin di bab 2-nya itu personality prediction, judulnya personality prediction. Bab 3-nya social media. Nah, di dalam personality prediction sama social media ini saya bahas teori sama yang orang lain pernah bikin di area sana. Social media gimana, di personality prediction gimana. Nah, habis itu nanti di bab ini kan 2 personality prediction, bab 3-nya social media, bab 4-nya baru propose methodnya, solusi yang mau diusulkan. Itu di bab 4. Setelah itu baru masuk ke bab 5, bab 6 dan seterusnya. Jadi ini hanya guideline core-nya. Jadi bisa dikembangkan sesuai keperluannya kalian. Ya. Nah, itu poin tambahannya di sini. Ini udah pernah juga what and so what. Jadi kita mulai dari introduction dulu. Ini kan mainly hari ini membahas common pitfall, common mistakes yang sering terjadi di bagian-bagian tadi itu. Yang pertama introduction, ini sebelum masuk ke common pitfall-nya, kita bahas dulu sebenarnya introduction itu apa. Waktu itu udah pernah dibahas juga what and so what. Jadi apa yang mau kalian kerjakan, terus kenapa gitu ya, tentang apa sih ini paper, terus kenapa penulis itu harus peduli dengan paper ini. Saya ulang lagi bahwa di dalam introduction itu harus ada data yang di provide ya, gambar, tabel, isu terhangat, ngutip dari media, ngutip dari lembaga survei dan segala macam, itu ada di bab 1 yang support ke topiknya kalian tentunya. Kalau nggak support ke topik kalian ya itu cuma bluffing ya. Jadi harus support ke topiknya kalian ya, what and so what. Kemudian kriterianya saya udah pernah bahas juga waktu itu, harus cocok dengan scope-nya. Misalkan kalian nulis paper di computer science, jangan submit ke bidang-bidang yang di luar computer science, misalkan journal of psychology itu jangan. Ya, dan sebaliknya orang psikologi ya nggak mungkin submit ke computer science. Tapi faktanya di lapangan ya teman-teman, ini nggak jauh-jauh lah, saya bicara di BINUS. Saya sama tim di School of Computer Science bikin satu international conference, bidangnya computer science sama computational intelligence. Jelas tuh CS sama AI gitu kan. Ada tuh dosen dari sastra China yang submit. Saya bingung, gimana sih kok submitnya computer science itu, kayak gak ada conference yang lain. Saya lihat dalamnya ya benar-benar bahas tentang sastranya, sastra China yang dibahas, bukan yang lain-lain gitu. Jadi saya ngelihatnya, waduh ini gimana ya. Terus ada juga waktu itu dari manajemen pernah juga. Ya, memang sih ada tabel-tabel hasilnya ya, karena kan manajemen juga ada pendekatan statistik yang dipakai untuk di sana gitu. Nah, tapi ya sekali lagi jadi apa namanya ya, agak ya gimana, waktu itu saya ketua pantinya, saya langsung reject, meskipun ya sama-sama dosen saya reject lah karena topiknya nggak sesuai gitu. Nah itu mungkin paper-paper mereka kalau disubmit ke jurnal yang terkait manajemen atau terkait sastra China bisa keterima gitu. Nah, apakah peneliti atau mahasiswa atau dosen yang di luar computer science nggak bisa sampai ke computer science jurnal atau conference? Ya nggak juga. Kalau misalkan ada yang bikin aplikasi untuk membantu orang belajar bahasa China, nah itu kan ada irisan ya computer science dengan sastra China. Itu boleh tuh submit ke jurnal yang computer science atau conference yang computer science gitu. Nah itu maksudnya poin 1 gitu ya. Kondisi di lapangannya saya juga jelaskan. Ya, sebentar ya. Terus kemudian quality of the paper. Nah, kualitas dari paper itu
banyak hal yang bisa dilihat ya. Saya kan waktu itu bicara tentang kualitas paper yang apa namanya, bahasanya harus bagus dan segala macam, terus harus runtut kalimat satu dengan yang lainnya itu terkait, nggak lompat-lompat gitu. Tapi sebenarnya nggak cuman sekedar itu ya, nggak cuman sekedar nggak sejauh itu juga gitu ya. Ada aspek yang lebih ringannya dari itu gitu ya. Tapi misalnya aspek ringannya apa? Waktu itu saya kan udah sering diminta untuk nge-review paper tentang hal-hal yang ya konferensi computer science lah. Nah, sering kali yang saya ngomong nih kualitas juga ya, kualitas untuk layer satunya lah, level satunya. Misal waktu itu ada paper-paper dari orang Indonesia yang disubmitkan dan mungkin memang kebanyakan tuh dosen-dosen sama mahasiswa itu kalau udah bikin skripsinya selesai dikonversiin jadi paper, disubmit jadi paper internasional. Kebanyakan seperti itu polanya. Nah, sepertinya ini si mahasiswanya atau dosennya ini translate-nya nggak tuntas, teman-teman. Jadi di dalam paper yang disubmit itu masih ada bahasa Indonesianya. Ya mending kalau misalnya di dalam tabel atau grafiknya ya atau apa itu, tapi dalam tulisannya itu, waduh ini apa ya? Kalau dibilang ini isu kualitas atau enggak, ya itu kualitas level paling bawah ya. Jadi nggak penting gitu loh, hal yang seperti itu tuh nggak penting untuk diukurkan sebagai sebuah kualitas. Tapi itu sering terjadi, ya. Nah waktu itu kasusnya saya dapat jadi reviewernya, saya langsung reject. Saya nggak kasih ampun lah kalau untuk seperti itu. Saya rekomendasi ke panitianya di reject aja gitu. Nah jadinya ya nggak kompromi lah untuk bahasa gitu ya. Kenapa saya reject? Karena ya nanti oke lah, ini tadi saya ngomong di konten. Kalau di table, misalkan data, pakai contoh data. Datanya gimana, misalkan dia ngolah bahasa Indonesia gitu ya. Yang data yang dia olah bahasa Indonesia, research-nya investigasi bahasa Indonesia. Pasti ketika ngomongin contohnya pasti bahasa Indonesia gitu ya. Contoh dalam bahasa Indonesia, terus saya komentarin, how can international reader understand what you are writing? Aku ngomong gitu, saya ngomong gitu karena ya nggak ini ya, orang bacanya gimana paham itu bahasa itu artinya apa gitu ya. Kalau misalnya orang Thailand lah yang baca gitu ya, misalnya bahasa Inggris doang, ya nggak bisa gitu. Nah solusinya apa? Waktu itu saya kasih solusi. I suggest the authors to add one more column and then translate it into English version. Jadi orang baca itu meskipun yang diolah tetap bahasa Indonesia ya. Kalau ngolah bahasa Indonesia kan sebenarnya perlakuannya beda dengan ngolah bahasa Inggris kalau kita mainan text mining atau natural language processing. Tapi at least orang baca paham gitu ya. Kalimatnya itu apa yang dicontohkan itu paham, bukan bahasa aneh gitu. Saya waktu itu baca paper internasional juga yang dia menginvestigasi bahasa bahasanya Bangladesh gitu. Wah itu huruf-huruf yang dipelintir-pelintir itu loh hurufnya, saya nggak ngerti bacanya gimana, yang kayak ala-ala tulisan Thailand gitu. Dijadiin contoh. Nah waktu saya baca, ini gua gimana pahamnya sama isinya dan tekniknya ya gitu. Nah jadi dari sudut pandang sana, ketika saya nge-review paper yang kayak tadi, meskipun tuh nggak huruf-huruf aneh ya, tapi bahasanya tetap tulisan huruf A B C D gitu loh, alfabetnya sama, tapi tetap aja artinya kita nggak bisa paham gitu kan. Nah jadi akhirnya saya apa namanya, ya saya lebih baik inilah reject aja lah daripada itu ya. Oke, itu nomor 2. Nomor 3, it must present new novel result ya, hal yang baru. Jadi harus mempresentasikan hal yang berbeda dari yang sudah pernah ada. Yang terakhir harus significant enough untuk bisa dipublish, untuk bisa dibaca orang. Ya, ini udah pernah nih. Nah, kalau di dalam teorinya Wallace ini di dalam introduction itu harus bikinnya itu begini. Yang pertama teritori. Ini sebenarnya sama ya seperti yang saya jelasin tadi ya. Cuman saya coba jabarkan versinya Wallace itu gimana. Yang pertama itu establish a territory. Sudut pandang yang kita pakai untuk melihat permasalahan ini, permasalahan di bagian mana gitu.
Ya, misalnya saya contohkan personality prediction di social media tadi ya. Jadi ini areanya area personality prediction gitu, bukan yang lain-lain, gitu ya. Terus apa yang sudah pernah, kenapa ini penting dan apa yang sudah pernah orang lain bikin. Nah itu butuh dijelaskan di bagian awal introduction. Terus yang kedua establish niche. Niche ini gap, raise a question, challenge prior work in this territory. Jadi gapnya apa yang mau kita tangani. Jadi misalkan orang lain sudah bikin apa, ada gap di sini nih untuk bisa yang hal ini di solve gitu. Nah ini jelasin di sini di bagian introduction, di paragraf-paragraf yang udah selanjutnya ya. Kalau awal-awal kan tadi saya bicara tentang sajikan data, sajikan survei, sajikan apa yang dikutip oleh berbagai macam media gitu ya. Itu untuk menambah apa ya sudut pandang bahwa ini penting gitu ya. Terus yang terakhir occupy that niche ya, yang gap-nya apa, challenge-nya apa, coba dipropose menjadi sebuah sesuatu yang saya mau bikin. Gitu. Itu introduction. Ya ini sebenarnya agak membosankan ya karena ngulang-ulang aja tapi dengan cara yang berbeda. Nah, yang sering salah itu dari introduction itu apa? Yang pertama, providing unnecessary background information. Ini sering terjadi sekali teman-teman. Ini sering banget terjadi karena kadang-kadang tuh ya mahasiswa nih ya, khususnya kan saya banyak nanganin tugas mahasiswa di sini. Apa ya? Unnecessary background information. Contoh ya. Perkembangan teknologi saat ini sudah sangat canggih, sangat maju hingga era industri sudah bergeser ke dalam era industri 4.0 dan sekarang sudah mulai masuk ke society 5.0 padahal membahasnya tentang personality prediction. Yang itu nggak nyambung, teman-teman. Ya, ini sekalian saya ngasih tahu kalian kalau masih ada yang bikin begitu, diubah langsung aja to the point. Ya, bahas masalahnya kalian saja, nggak usah perkembangan teknologi saat ini bla 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 itu sering sekali lah dijadiin kalimat pertamanya mahasiswa komputer science kalau bikin karya ilmiah. Kalau saya nguji skripsi, kalau saya pas jadi pengujinya skripsi itu, saya minta itu hapus gitu. Itu bertele-tele gitu. Jadi nggak usah yang seperti itu. Semua orang udah tahu perkembangan teknologi itu maju gitu. Langsung ke topiknya kalian apa? Misalnya personality prediction, dia langsung bahas isu tentang personality-nya gitu. Ya. Terus telling the reader what they already know or what they do not need to know. Jadi sebenarnya yang butuh disampaikan itu ya memang yang butuh orang lain paham tentang topik itu aja. Kalau misalkan nggak butuh untuk orang itu paham, ya nggak usah tulis gitu. Nomor 2, exaggerating the importance of the word. Nah ini melebih-lebihkan pentingnya bahwa ini dilakukan. Bluffing atau apa ya? Exaggerating memang kata-kata yang paling cocok, melebih-lebihkan bahwa kerjaan ini sangat-sangat penting gitu. Dan kalau misalkan gagal itu apa ya? Akibatnya fatal gitu ya. Yang macam-macam gitulah. Jadi nggak perlu dilebih-lebihkan, tapi asalkan poin pentingnya bahwa ini harus dilakukan itu muncul. Nggak perlu dilebih-lebihkan dengan berbagai macam cara gitu ya. Ya ini saya jelaskan ya common pitfall-nya meskipun belum tentu kalian melakukan ini karena pasti masih draft banget ya di awal. Ya. Bagian kedua, method. Teman-teman nanti kalau misalnya tiba-tiba saya langsung, teman-teman sebentar ya, itu berarti saya udah pindah ke HP ya, karena ini saya udah masuk waiting room, tinggal nanti masuk, saya langsung ke sini karena saya harus presentasi dikit, 1 menit itu ke Pak Rektor untuk kenalin orang. Jadi nanti mungkin bisa mendadak ya, saya ngomong bentar ya gitu, saya pindah. Tapi saya lanjut dulu aja di sini. Method, ya, method section ini bagian yang paling sebenarnya kalau kita ngomong method yang benar-benar bagian propose methodnya atau propose solutionnya itu yang paling penting. Kenapa? Karena itu yang jadi apa namanya ya? Jadi yang kalian bikin, jadi yang kalian kontribusikan secara punyanya kalian gitu ya, punyanya kalian propose method itu punyanya kalian apa yang kalian lakukan. Kalau bab 1 bab 2 itu cuma kutip-kutip sana. Bagian introduction sama literature review itu cuma kutip sana, kutip sini, jelasin, tambahin kalimat dan segala macam. Ya. Nah, kalau bagian ini tuh paling penting karena metodenya yang kalian bikin. Ya. It should be sufficiently detailed. Nah, harus detail. Detail itu misalkan ya intinya kalian ngerjain sesuatu kalian jelaskan, jabarkan secara rinci supaya kelihatan
apa yang kalian kerjakan secara konkret, nggak cuma setengah-setengah gitu ya. Itu terus detail so that independent researcher itu maksudnya ketika kalian bikinnya detail dan bagus, kemungkinan bahwa peneliti lain, orang lain memanfaatkan pekerjaan kalian itu tinggi ya. Terus ya sebenarnya metode yang ditaruh di sini itu lebih dari hanya sekedar eksperimental method. Tapi ini saya skip ya teman-teman, untuk mata kuliah ini saya nggak berekspektasi terlalu tinggi lah. Karena kan kalian juga belum sampai skripsi. Kalau skripsi udah sampai sini nih, yang metode yang dijabarkan tuh nggak cuman sekedar experimental method. Kalau kalian karena masih dalam mata kuliah ini ya experimental method no problem. Jadi kayak apa namanya ya? Basisnya hanya sekedar eksperimen skenario A, skenario B, skenario C itu nggak masalah. Ya. Terus a good method section should not only describe what was done and how it was done, but it should justify the experimental design as well. Jadi nggak cuman fokusnya apa namanya, hanya fokus ke orang lain bikinnya apa, bagaimana dilakukan dan segala macam, tapi yang penting adalah punyanya kalian. Ini poin nomor 4 ini maksudnya ini ya, maksudnya karena di dalam pemahamannya atau konteksnya bahasan tulisan ini adalah metodenya itu gabungan antara literature review sama propose method ya. Jadi makanya muncul nomor 4. Nomor 4 ini kalau misalkan bagian metode ini tidak hanya menjelaskan apa yang orang lain bikin, tapi yang punyanya kalian harus dibikin. Ya, karena di sini gabungan nih metodenya itu 2 bagian tadi. Tapi sebenarnya kalau saya biasanya pakai 5 bagian ya, ada introduction, previous work sama proposed work. Baru result and discussion sama conclusion. Jadi ada 5. Kalau by default saya selalu polanya seperti itu, enggak yang metodenya digabungin jadi satu seperti ini. Ya. Nah, makanya poin nomor 4 itu muncul. Nah, kesalahan yang ada di dalam penulisan metode itu apa? Yang pertama, abandonment of the goal of reproducibility. Jadi pengabaian tujuan dari reproducibility. Maksudnya gimana? Kalau kalian nulisnya nggak jelas, orang lain misalkan mau mengembangkan dari punya kalian dan pengen membandingkan hasilnya dengan punya kalian. Kalau kalian jelasinnya nggak detail, itu nggak bisa direproduce, ya nggak bisa dijadikan referensi untuk orang lain bikin. Yang kedua, some researchers may not want their result to be questions. Nah, ini sering terjadinya karena kalau kita nulis paper dan kita tidak terbuka dengan masukan orang lain, tidak siap untuk dikritik, itu ya mirip kayak apa ya? Ya orang kan pada umumnya kalau misalkan sudah menulis sesuatu harus siap untuk dikritik, harus siap dapat feedback. Ya kalau misalkan kalian nulis di sosial media kan nulis apa itu ya, harus siap dapat feedback dari orang lain. Kalau nggak siap ya nggak usah nulis gitu. Ya. Nah, banyak peneliti, banyak yang penulis paper itu mereka nggak pengen pekerjaan mereka itu dipertanyakan oleh orang lain. Itu sering kali seperti itu. Akhirnya apa? Ya akhirnya nulis metodenya nggak usah terlalu rinci, atau nulis metodenya itu hanya sekedar kerjaan yang hasilnya akan bagus, yang nggak bagusnya nggak usah tulis gitu. Yang ketiga, others may want to hide necessary details for commercial reason. Nah, ini memang salah satu yang seringkali jadi masalah ya, karena komersialitas. Misalkan perusahaan-perusahaan itu kan kalau misalkan bikin software, bikin program, itu kadang-kadang ada mereka pakai research methodnya yang sudah ada di academic paper, terus dikembangin. Sebenarnya mereka create teknik yang enhancement sifatnya dari yang sudah ada di academic paper. Tapi mereka nggak bikin paper. Gitu. Mereka nggak bikin paper, ya jadinya kenapa? Ya karena commercial reason. Kalau mereka bikin paper kan nanti jadi perusahaan lain bisa pakai dong punya gue. Gitu, caranya gue. Gitu. Nah, itu commercial reason yang dimaksud nomor 3 ini. Nah, tapi ya di sisi lain sih memang kalau saya lihat ya dari beberapa paper-paper yang baru-baru itu, Google itu punya research center yang bikin paper juga. Microsoft punya, Apple punya. Kalau kalian lihat-lihat ya paper-paper baru banyak dari mereka. Jadi mereka open for public.
Meskipun nggak menutup kemungkinan ada bagian-bagian yang mereka sembunyikan, nggak dijabarkan secara rinci, gitu. Ya, itu yang nomor 3. Terus yang keempat, including result in the method discussion, in the method section, gitu. Jadi hasilnya itu juga ditaruh di bagian method. Sebenarnya itu kan salah ya. Kalau di dalam method itu ya kalian jelasin caranya, how. Ya, kalau udah masuk ke result and discussion itu baru bicara tentang hasilnya setelah eksperimen dilakukan. Ya, itu kesalahannya seringkali di bagian method itu, bagian bab 3 atau itu result juga masuk ke sana. Gitu. Ya. Kemudian extraneous details, ya, hal-hal yang memang sebenarnya tidak ada di dalam metodenya, tapi ditaruh di sana, ya nggak perlu sebenarnya dimasukkan ke sana. Yang terakhir, treating the method as a chronological history of what happened. Jadi kalau misalkan bikin metode yang ditaruh di dalam bab 3 itu, bab 3 bagian propose solution atau propose work-nya itu, bukan hanya sekedar kayak step by step-nya doang gitu ya, kayak flowchart gitu ya, dari proses A, proses B segala macam. Tapi di masing-masing bagian itu harus dijelaskan perbedaannya dari riset sebelumnya itu apa. Ya, kenapa ini dikombinasikan? Kenapa? Biasanya sih kalau di computer science itu bikin paper baru itu biasanya kombinasi metode gitu ya. Jarang sekali yang membuat metode yang brand new gitu ya. Biasanya digabung-gabungin. Nah, itu yang nanti diklaim di dalam bagian method sebagai solusi yang diusulkan. Itu dulu dari saya, teman-teman. Ada pertanyaan atau enggak sebelum saya masuk ke bagian kedua? Silakan. Pak, mau tanya, Pak. Ya. Untuk tadi yang terlalu banyak menambahkan detail tuh, dia contohnya gimana, Pak? Yang detail yang nggak perlu itu. Oh ya, yang di bagian method ya? Iya, bagian itu. Di bagian method tuh kalau misalkan kita menambahkan detail-detail yang sebenarnya apa ya, tidak perlu tuh sampai, sebentar saya sambil share screen dulu deh supaya teman-teman yang lain nyambung ini diskusinya apa. Yang ini ya, extraneous detail unnecessary to enable reproducibility or judge validity. Sebenarnya yang kita taruh di bab 3 itu memang sesuatu yang kita lakukan dengan caranya kita ya, cara kita untuk solving the problem, dengan harapan supaya tulisan kita atau eksperimen yang kita lakukan itu jadi referensi oleh orang lain, dipakai oleh orang lain gitu. Nah, kalau misalkan yang tidak perlu dilakukan atau ditambahkan ke dalam bagian bab 3 itu adalah sesuatu yang misal ya, saya kasih contoh aja langsung. Saya itu udah kebayang di kepala, tapi gimana jelasinnya? Ya, misalkan yang teori-teori mendasar gitu ya, teori-teori mendasar yang misalkan kalau dalam bahasa pemrosesan bahasa itu ada yang bagian pemotongan kata ke bentuk dasar stemming gitu ya, stemming atau lemmatization itu motong kata berimbuhan ke dalam bentuk dasar. Nah, jatuhnya nanti kalau ngejelasin bagian itu jadinya teori gitu ya, teori-teori yang sebenarnya nggak perlu ya. Kalau misalkan orang sudah biasanya itu paper itu ada asumsi seperti ini. Orang kalau baca paper itu udah ada asumsi bahwa yang baca paper itu udah punya pengetahuan dasarnya tentang paper yang dibaca. Jadi misalkan ada tadi misal motong kata ke dalam bentuk dasar pakai istilah stemming, terus stemmingnya itu nggak perlu dijelasin gitu. Terlalu detail itu nggak perlu dijelasin, ya seperti itu. Tadi siapa yang nanya? Maksudnya yang mungkin lebih gampang gini, penjelasan yang terlalu teoritis itu nggak masuk ke dalam method. Ya, karena kan teori-teori itu sebenarnya nggak perlu dijelaskan di dalam sebuah paper. Lebih fokusnya ke dalam propose solution sama previous work-nya. Gitu, ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Sama satu lagi, Pak. Untuk yang tadi yang poin kelimanya, 5 atau 6 tadi. Poin kelima. Yang terakhir. Itu maksudnya bandingin sama penelitian sebelumnya tuh bisa pakai ini, yang sebelumnya pakai ini atau gimana, Pak?
di Yang mana sih? step-stepnya yang treating the method as Yang Jadi mana? Bapak bilang ada yang setiap step jangan step by step doang, tapi harus dibandingin sama penelitian sebelumnya. Oh iya, maksudnya gini, kalau misalkan kalian bikin sesuatu ada caranya kan, caranya itu kan Ya, runutan gitu ya, ya, chronological gitu. Nah, kalau misalnya treating the method as a chronological history itu akan kurang mencerminkan apa yang kamu kontribusikan dalam konteks penelitian gitu. Hanya sekedar cerita urutan kerja gitu loh. ya. Jadi nggak ada hal yang dikaitkan dengan previous work-nya. Makanya ini common pitfall kan, yang poin terakhir itu treating the method as a chronological history. Kayak cuman urutan kerja doang. Kayak user manual gitu. Nah, tapi tanpa menyinggung keterkaitan dengan previous work-nya yang kalian bahas di previous work-nya itu nggak dihubungkan ke sana. Jadi sebenarnya kalau istilahnya itu kita lebih fokus ke dalam logical order daripada chronological order gitu. Lebih ke ya bandingin sama previous work-nya di bagian-bagian yang ada di dalam metodologinya kalian. Bukan cuma sekedar user manual gitu. Oh, buat bandingin itu nggak harus step by step, Pak. Misal kalau di akhirnya doang, itu boleh nggak? Boleh. Tapi saya mikirnya akhir tuh hasilnya sih. Kalau hasilnya beda lagi ya. Bandingin metodenya juga harus ya. Nggak cuma bandingin hasilnya aja. Nggak bandingin sih, lebih misalkan ada saya pakai tekniknya deep learning plus gitu ya. Nah, butuh disinggung juga sebelumnya peneliti A mengerjakan hal ini dengan cara deep learning. Nah, di sini metode yang kita usulkan adalah deep learning ditambahkan ini gitu. Jadi nggak cuma sekedar urut doang, tapi harus disentil-sentilin ke previous work-nya gitu. Kalau itu dia pakai citation, Pak, di metodenya itu pas nama Ya, ini. boleh di dalam propose method itu kalau kita pakai citation justru kita akan menunjukkan bahwa kita bedanya apa sama yang sudah pernah orang lain bikin gitu. Oke. Makasih, Pak. Bab 3 itu bukan sesuatu yang haram ya untuk ngutip ya. Bab 2, 3, 4, 5 itu boleh gitu. Tapi memang yang lebih kental dengan kutipan itu di bab 2 yang bagian literature review itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Udah ya, saya lanjut ke yang PPT selanjutnya. Wait, bentar ya. Oke. Ya, nah ini lanjutannya. Tadi kita sudah ngomong common pitfall atau common mistakes-nya di bagian method ya. Nah, sekarang lanjut ke sini. Nah, discussion. Ini kelanjutan dari yang tadi bab 3, sekarang ini bab 4 ya. Nah, sebelum masuk ke common pitfall-nya, kita bahas dulu nih tentang result and discussion itu sebenarnya isinya apa gitu. Nah, hasil dari sebuah paper itu memang ini kalimat pertama ya, should be very short. Saya pribadi nggak setuju dengan kalimat ini. Karena ya ini basisnya dari textbook ya. Jadi saya nggak setuju sih bahwa result dalam sebuah paper itu harus sangat singkat, sangat pendek. Saya nggak setuju. Karena harusnya bahkan di bagian method sama result and discussion itu harus dominasinya lebih tinggi daripada bagian introduction sama literature review. Terlalu kalau kebanyakan ya dari tugas-tugas mahasiswa di mata kuliah ini tuh malah dominasinya yang istilahnya persentase tulisannya itu lebih banyak di bab 1 sama bab 2. Bab 3 sama 4-nya malah dikit. Padahal yang origin punya tulisannya kalian itu kan di bab 3 sama 4-nya. Gitu kan. Nah, makanya saya nggak setuju dengan kalimat pertama ini.
Ya. Kemudian result and discussion itu memuatnya apa aja? Yang pertama result itu tentunya adalah sebuah hasil eksperimen. Ya, hasil eksperimen yang ya untuk mata kuliah ini saya nggak terlalu eksperimen yang terlalu wow dan segala macam. Yang penting kalian eksperimen. Ya, eksperimen kalau memanfaatkan library AI di sana sini itu nggak susah. Ya, udah ada di mana-mana, kalian tinggal manfaatkan, tinggal ubah-ubah skenario-nya aja gitu. Ya. It is simply a presentation of the result obtains corresponding to the methods described in this previous method. A previous section organized to make them accessible to the reader. Jadi intinya adalah hasilnya kayak gimana. Terus hasil itu pada umumnya poin ketiga itu bentuknya tabel atau gambar. Ya, hasil itu bentuknya pada umumnya tabel atau gambar. Setelah itu baru masuk ke penjelasan dari tabel atau gambar tersebut. Jadinya nggak cuma gambar atau tabel yang tidak jelaskan gitu. Kesalahan yang paling tinggi terjadi di result and discussion adalah hasilnya ada, tapi hasilnya itu nggak dijelasin. Ya, cuman pajangan doang, nggak dibahas di tulisannya gitu loh. Misalkan tabel 7 gitu ya. Tabel 7 as mentioned in table 7 itu harus ada di dalam tulisannya. Ya. Makanya di poin keempat itu dijelaskan the result that are usually combined with the discussion of them in the result and discussion section. Harus dikombinasikan dengan discussion. Ya. Kemudian an important goal when presenting result is to clearly design those results that have been previously published. Ya, tujuannya memang intinya hasil ini itu untuk bisa pada umumnya hasil ini untuk bisa direproduce. Reproduce itu artinya orang lain mau bikin yang baru pengembangan dari punya saya, ya saya harus menyajikan punya saya dengan komplit supaya bisa dijadiin perbandingan. Gitu. Nah, common pitfall-nya apa? Sering kesalahan-kesalahan yang bagian bab 4 itu apa? Yang pertama, lack of organization. Maksudnya apa nih, lack of organization? Maksudnya itu adalah ketika kita bikin eksperimen, seringkali banyak sekali skenarionya sehingga arrangement pada saat kita menceritakan bab 4 itu nggak rapi, nggak organize. Jadinya orang waktu baca ini, apa sih ini maksudnya gitu. Hasilnya terlalu banyak, nggak pakai, misalnya bab 4-nya nggak pakai subsection 41, 42, 43 gitu misalnya ya. Ditumplekin di dalam satu tabel yang gede banget, orang bacanya itu apa sih ini gitu. Sering tuh saya baca paper yang tabelnya itu gede banget gitu ya, waktu saya baca tuh loadingnya lama. Ini apa ya maksudnya? Ini sama ini sama ini. Udah gitu judul, karena tabelnya terlalu gede, judul kolom di atasnya itu cuma singkatan doang. Saya harus mundur dikit ke paper di halaman sebelumnya dari paper itu, ini singkatannya apa maksudnya ya? Yang ini apa ya maksudnya? Yang ini apa maksudnya ya? Gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan yang buat tabelnya itu jangan ditumplekin jadi satu. Jadi harus ada arrangement subsection supaya orang bacanya itu dipermudah. Ya. Presenting result that are never discussed. Ya, ini yang tadi saya bicara bahwa kalau ada tabel, ada gambar harus dijelaskan. Itu nggak cuma di bab 4 ya. Kalau misalkan kalian bab 1, bab 2, bab 3 ada gambar, harus dijelaskan di dalam teksnya, misalkan as mentioned in table 1 gitu-gitu. Figure 1 tells us about, itu harus ada dalam tulisan. Ya, presenting discussion that does not relate to any of the result. Nah, sering kadang-kadang tuh orang tuh kalau udah ngomong diskusi itu sering tenggelam, ya, tenggelam ke dalam hal yang sebenarnya nggak terkait dengan judul papernya. Contoh, personality prediction in social media. Saya bahas di situ misalkan karena ngolahnya data teks, misalkan saya investigasinya data teks ya. Teknik yang paling populer itu LSTM. Misalkan saya bicara LSTM. LSTM tuh oke nih untuk gini. Terus LSTM ini oke karena dia terdiri dari beberapa gate A ini gini. Nah, gate ini tuh yang menyebabkan. Nah, jadi ini udah mulai misleading. Kenapa? Karena kita nggak bahas machine learning-nya. Kita bahas ketika kita pakai LSTM-nya, impact-nya ke dalam personality prediction itu kayak gimana? Bukan kemana-mana gitu ya, sampai ke LSTM-nya dijabarkan secara rinci dan segala macam. Gitu ya, does not relate to any of the result.
Terus presenting result and discussion in chronological order other than logical order. Nah, ini tadi yang chronological itu tadi sebenarnya mirip ya dengan ini ya. Jadi logical order itu ya karena compare dengan hasil yang sebelumnya. Bukan ketika kronologi misalkan saya pakai mau masuk ke step ini hasilnya begini, masuk ke step ini hasilnya begini. Jadi yang dibandingin itu ketika sampai step ini sama step ini seperti apa perubahannya itu nggak perlu. Ya kalau result discussion itu langsung to the point di belakang. Nggak salah ya, nggak salah ketika kita menjabarkan hasilnya secara kronologikal. Tapi itu lebih cocok di dalam skripsi karena skripsi kan hal-hal lebih banyak ya. Dan orang akan semakin diberikan pemahaman ketika kita misalkan habis stemming itu datanya dari ini jadi ini. Habis di stopboard removal datanya dari ini jadi ini. Nah, itu kan dijabarkan secara rinci kronologinya. Tapi kalau dalam paper ya langsung aja hasilnya kayak gimana gitu ya. Ignoring result that do not support the conclusion. Nah, ini trikinya para peneliti itu sering di sini. Hasil yang tidak sesuai dengan kesimpulan atau yang expected yang kita expect untuk jadi hasil itu nggak disajikan. Bentar ya.
Oke, kita lanjutkan lagi ya, teman-teman. Sorry. Tadi sampai mana tadi? Ya intinya dari bagian result and discussion ini, yang tadi chronological udah ya. Terus ignoring result that do not support the conclusion, ya ini trikinya para peneliti. Karena kalau misalnya ada hasil yang false, ada hasil yang tidak baik, yang nggak di-include-kan ke dalam hasil gitu. Ya nggak di-include-kan ke dalam hasil supaya nggak apa? Ya supaya konklusinya nggak jelek jadinya. Jadi ada bagian-bagian yang diabaikan gitu untuk ditaruh, dilaporkan di dalam result gitu. Terus yang terakhir, drawing conclusion from result without sound logical argument to back them up. Jadi tidak ada keterkaitan yang konkret secara langsung gitu ya dari yang ada di hasil diskusinya nyambung ke conclusion. Jadi kayak dipaksakan gitu untuk bisa bisa support ke konklusi, padahal nggak terlalu terkait secara logis gitu. Ya. Itu kesalahan-kesalahan atau yang sering terjadi ketika nulis result and discussion. Kemudian yang terakhir konklusi, ya. Konklusi ini bagian paling terakhir dari sebuah research paper yang menyimpulkan atau merangkum yang ada di result and discussion. Jadi bukan sesuatu, karena mungkin orang banyak yang beranggapan konklusi itu pendek, nggak terlalu penting. Padahal ini yang menjadi penyambung antara judul di awal, hasil akhirnya itu kayak gimana kesimpulannya gitu. Ya. Tapi yang dirangkum di sini itu bukan sekedar rangkuman biasa aja ya. Rangkuman biasa tuh kayak apa ya? Ya cuma comot kalimat, taruh gitu. Tapi lebih kepada dari result discussion, ada temuan apa, ada hasil apa yang baik gitu ya untuk ditaruh dalam sebuah kesimpulan. Ya. Tujuannya apa? Yang pertama, provide the most general claim that can be supported by the evidence. Most general claim ya, klaim yang paling utamanya yang bisa disupport dengan bukti-bukti yang ada di hasil di bagian result. Ya, in addition to that, the goal is to provide a future perspective on the work. Jadi kalau kita bikin result and discussion itu ada hasil ya, hasil dari eksperimen, terus kita bikin diskusinya tentang hasil itu. Oh ya, di result and discussion tadi saya miss untuk menjelaskan ini. Kalau kalian menjelaskan dari result diskusi itu bukan hanya sekedar mengulang apa yang ada di dalam tabel, misalnya di dalam tabel kelihatan yang terbaik itu skenario 1. Terus di dalam diskusinya terus terlihat bahwa skenario 1 adalah yang paling baik. Cuman gitu ya, tapi harus analitik di dalamnya ya. Misalkan result 1 ini menunjukkan hasil terbaik karena teknik LSTM ini memang proven dengan hal-hal yang terkait dengan text mining, bla bla bla, itu jelasin. Ya, itu yang di dalam result discussion. Nah, dari situ diskusi yang seperti itu kita nyimpulin di dalam konklusi. Nah, alangkah baiknya tadi saya balik lagi ke depan ya. Menulis itu ada proses yang kreatif. Sesuatu yang diulang itu tidak akan menjadi sesuatu yang menarik di dalam sebuah tulisan, tapi kamu harus bikin yang di dalam kalimat konklusi itu adalah bentuk ringkasnya dari diskusi, tapi yang konklutif lah ya, yang bisa memang sebuah kesimpulan ditaruh di bagian bab 5. Ya. Ya, konklusi ini bab 5 ya. Nah, terus itu tadi ada tambahan future work. Future work-nya itu gimana? Yang dimaksud future work itu adalah saya bikin nih ya, semua tuntas risetnya dari judul sampai hasil akhir, konklusi. Habis itu ya saya tulis future work-nya itu adalah ya kedepannya itu saya udah ngelakuin sampai titik ini. Saya sudah bisa sebagai seorang peneliti yang baik, sebagai seorang penulis paper yang baik, saya bisa semacam memprediksi ini bisa dilanjutin ke sini, bisa dilanjutin ke sini, bisa dilanjutin ke sini. Itu untuk memberikan wawasan ke pembaca. Coba tanganin bagian ini deh, lu coba beresin bagian ini.
Gitu. Nah, itu untuk membuat si pembaca itu bisa melanjutkan penelitiannya kalian. Nah, kesalahannya yang sering apa di dalam konklusi? Yang pertama, repeating the abstract. Abstraknya diulang-ulang gitu ya. Abstraknya diulang-ulang, kalimatnya diulang-ulang, hanya sekedar re-mentioning di abstrak, ditaruh di konklusi. Nggak boleh. Ya. Again, saya mundur lagi. Menulis adalah proses yang kreatif. Kalau misalkan konklusi itu adalah sebuah fakta yang proven by result. Kalau abstrak tidak di atas itu, ya kerangkuman dari si papernya gitu. Yang kedua juga sering repeating background information. Jadi misalnya di bagian awal itu ada latar belakang penelitian itu begini. Tentu akan baik ketika saya mengajukan solusi seperti ini. Nah, solusi seperti ini cuman diulang aja di konklusi diulang. Solusi ini adalah solusi yang tepat, enggak begitu. Ya, harus based on bab 4. Discussion-nya di bab 4 ditaruh di bab 5. Introducing new evidence or new arguments. Nggak ada di bagian bab 4 tapi muncul jadi konklusi. Nah, itu salah total, ya. Repeating the arguments made in the result discussion. Nah, ini bukan sesuatu yang dilarang, tapi harus kreatif. Karena argumen-argumen di dalam result and discussion seharusnya akan banyak sekali argumen-argumennya. Yang ditaruh di konklusi adalah summary-nya dari ini, taruh konklusi kesimpulan akhirnya. Ya, jadi nggak diulang yang ada di bagian bab 4, tapi di-recreate dalam sebuah kalimat yang merangkum hasil-hasil yang ada di depannya gitu. Failing to address all the research questions. Gagal untuk bisa melihat mengadres research question yang ada di bagian intro. Maksudnya gini, saya di awal sudah punya ekspektasi untuk menghandle masalah-masalah ini, tapi di konklusi nggak disinggung sama sekali yang sudah dimention di awal. Yaitu jadinya kan apa ya, nggak terkait dari awal sampai akhir itu, putus di tengah-tengah gitu ya. Terus terakhir, conclusion should be more than just a summary. Ya, tadi ini dari yang saya jelaskan barusan harusnya udah nangkep tuh. Bukan hanya sekedar summary. Nah, ke bagian yang terakhir ada abstract, ada title, ada keyword. Nah, 3 hal ini yang sebenarnya dikerjakannya itu finalisasi ya, finalisasi setelah semuanya beres gitu ya. Semuanya beres baru bikin abstrak. Abstrak itu merupakan rangkuman dari isi paper. Secara sederhananya itu abstrak itu hanya dari bagian bab 1 sampai 5 kalian ambil comot-comotin gitu ya, 1 sampai 2 kalimat. Digabungin jadi 1 di sana ya. Nah, abstrak itu penting karena kalau misalkan sebuah research paper yang berbayar, yang kalian akses full aksesnya itu harus berbayar, yang diperiksa oleh si publisher-nya hanya judul sama abstrak. Jadi kayak apa ya? Misalkan nih orang mau akses paper yang kalian, ternyata berbayar. Kan pasti baca dulu abstraknya. Ini oke nggak ya untuk gua bayar gitu ya. Nah, itu kan makanya jadi entry point. Ya. Tujuannya adalah supaya pembaca itu dapat gambaran singkat dari papernya kalian. Oke. Nah, kalau sudah masuk ke abstrak baru masuk ke title. Lihat poin ketiga, teman-teman. The title is the first thing a reader sees. Judul itu bagian yang paling pertama untuk orang baca itu lihat. Tapi harus menjadi bagian yang terakhir untuk penulis itu tulis. Jadi sebenarnya judul itu bagian terakhir banget. Nanti belakangan gitu bikinnya. Ya, abstrak judul itu paling belakang. Setelah research paper beres semua, baru tulis abstrak sama judulnya. Ya. Nah, abstrak dulu baru judul, lihat kalimat terakhirnya. Abstrak dulu baru judulnya. Jadi judul itu paling terakhir. Nah, kalau di Indonesia itu seringkali judul itu dijadiin awal. Ya, contohnya nggak usah jauh-jauh, kalau kalian mau bikin skripsi harus ngajuin proposal. Skripsinya dulu. Nah, proposalnya harus ada judulnya. Nah, kadang-kadang itu yang jadi hal yang ya susah kalau misalkan nggak ada research proposal, gimana bisa judul itu dikerjakan gitu ya. Judul itu bisa diinvestigasi bahwa ini layak jadi skripsi atau enggak. Tapi ya nggak usah jauh-jauh juga dari kalian. Kemarin-kemarin kan sempat ada yang chat ke saya minta geser dikit topiknya, tapi masih di dalam area yang diajukan di awal. Ya, saya lihat kalau misalnya masih nyerempet ya udah oke lah.
Kenapa? Karena perubahan judul itu sangat sering terjadi dalam sebuah penelitian. Ya, saya kan nggak. Saya sebenarnya lebih melarangnya itu ke perubahan topik. Kalau judul nggak masalah, asal topiknya masih di sana. Karena kalau topiknya geser terlalu jauh, kalian akan research-nya itu nge-research hal-hal yang terkait itu tuh akan riset lagi dari nol lagi gitu. Jadi saya nggak memperbolehkan untuk ganti topik. Tapi kalau ganti judul masih boleh. Ya. Nah di dalamnya itu harus seperti ini ya, ada literature review atau previous work nggak perlu masuk ke abstrak. Hanya background-nya, tujuannya, pendekatannya atau approach-nya, metodenya, hasilnya, discussion-nya nggak usah, sama konklusinya. Biasanya itu disingkat tuh yang paling bawah ya teman-teman. Contains 1 to 2 sentences. Jadi ada 5 ini, biasanya kalau misalnya at most tuh jadi 10 kalimat. Karena apa? Karena kenapa ada pembatasan seperti ini? Karena jumlah kalimatnya, jumlah kata dalam sebuah abstrak itu hanya boleh sampai 200 kata, nggak boleh lebih. Ya, 200 atau 250 lah, tergantung format, tergantung tempat publishernya. Terakhir title, belum terakhir, habis title baru keywordnya. Title itu nulis itu harus, kalau saya ngajarinnya, tekniknya harus ada di sana, teknik yang kalian pakai, isu yang kalian handle apa, ya, terus melibatkan biasanya itu minimal 2 variabel, ya, variabel topiknya, variabel metodenya yang kalian pakai. Tapi biasanya kalau misalnya mau 3 atau 4 boleh juga. Yang penting jangan hilangkan variabelnya yang kalian sedang melakukan penelitian. Gitu. Ya, ini saya rasa nggak usah. Ini terlalu technical ke yang non computer science. Yaitu judul. Jadi sebenarnya simply hanya gunakan beberapa variabel yang relevan di dalam risetnya kalian. Harusnya kalau kalian sudah bikin ya dari bab 1 sampai 5 referensi abstrak, bikin judul itu gampang. Itu bikin judul itu gampang kalau udah beres semua. Ya. The important idea behind identifying the keywords ini bagian di bawahnya kan setelah judul ada abstrak segini, di bawahnya ada keyword ini. Keyword ini krusial dalam hal untuk orang itu nyari. Ya kalau kalian aja deh kalian nyari research paper untuk dijadi referensi kalian, pasti yang muncul itu ketika kalian masukin keyword di Google yang muncul itu yang judul-judul terkait dulu. Ya, setelah judul terkait, abstrak terkait. Perankingan di Google itu pasti dari judul dulu. Ya. Nah, ternyata keywords ini memainkan peran yang penting karena kayak apa ya? Misalkan saya nyari sesuatu paper tentang percentage prediction, kalau saya nulis, kalau saya punya paper sebelumnya ya, saya pakai keyword percentage prediction. Ketika saya nge-search pakai percentage prediction, ketemu langsung, gitu. Tapi kalau saya masukinnya nggak terkait secara langsung, itu akan susah ketemu papernya. Nah, tips dari saya lagi adalah kalau misalkan kalian pakai keyword, jangan satu kata, minimal 2 kata. Contoh, supaya spesifik pencariannya itu ketemu. Misalkan rumah sakit gitu ya. Kalau kalian masukin keywordnya cuma rumah doang kan rumahnya banyak banget gitu. Nah kalau rumah sakit itu udah refer ke satu hal yang spesifik ya terkait risetnya kalian. Personality prediction misalkan saya nulis keywordnya cuma personality. Nah, personality nanti yang hal-hal yang terkait jurnal di psikologi muncul juga. Makanya saya tulis keywordnya personality prediction. Sosial media, saya nulisnya cuma media doang. Nah, nanti jadi media-media yang muncul. Nah, sosial media terbatas di situ tuh. Jadi tipsnya dari saya adalah ketika membuat keyword harus yang minimal 2 kata. 1 kata itu terlalu general biasanya. Dan seringkali menjadi hal yang misleading ya waktu orang nyari research paper keywordnya cuma 1 kata, malah nggak ketemu ntar gitu. Ya. Oke, itu dari saya untuk hari ini. Terkait dari result and discussion bla 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 sampai keyword, ada pertanyaan atau enggak? Silahkan, masih ada waktu 4 menit. Pak mau tanya, kalau yang conclusion yang di abstrak itu benar-benar hasilnya langsung ditampil di abstrak atau gimana tuh Pak? Hasilnya itu cuman yang paling apa ya, yang mau kamu highlight. Cuman misalkan saya pakai teknik transformer misalnya, transformer untuk percentage prediction.
Jadi saya tulis di abstrak saya, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa menggunakan transformer mendapatkan performa sekian. Udah gitu aja. Gitu. Oke. Berarti nggak perlu detailnya ya, Pak, di abstrak tuh ya? Ya, nggak perlu. Kalau abstrak karena terbatas ya, jumlah katanya itu nggak bisa banyak-banyak. Oke. Makasih, Pak. Ya. Yang lain, jangan Andreas terus nih. Yang lain pada masih di depan lain kan. Pak, mau nanya. Pak, Siapa tuh Calvin sama? Mijo dulu aja. Oke, monggo. Misalnya ini, bab 1, 2, 3 udah selesai dikerjain. Terus kan ngelakuin eksperimen, ngerjain gitu ya. Misalnya ketemu kasus yang seperti Bapak pernah cerita itu. Setelah dicoba ternyata akurasinya kurang gitu. Terus kan akhirnya datanya di otak-atik baru bisa gitu ya. Nah, kalau seperti itu nanti itu ditulis di bab 4-nya aja atau nanti di bab-bab sebelumnya ada yang diubah-ubah? Oh, kalau nanti di bab sebelumnya mau diubah-ubah masih boleh kok. Masih boleh. Oh, berarti kayak misalnya metodenya ada yang sedikit ditambahin gitu ya? Boleh. Oke. Makasih, Pak. Oke. Pak, Ya. mau tanya tentang 2 hal. Yang pertama, yang tadi soal result and discussion, itu kan pitfall-nya ada yang tentang chronological order dan logical order ya, Pak. Itu mungkin boleh dicontohkan, Pak, maksudnya yang chronological itu seperti apa, logical itu seperti apa, terus kenapa yang logical lebih baik gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau masih soal tadi, R&D, kalau resultnya jelek atau di luar ekspektasi, gimana sih cara risetnya yang bagus tuh? Biar tetap kredibel tapi tetap jujur gitu. Oke. Ya, bagus pertanyaannya. Saya jawab yang kedua dulu ya. Yang kedua ini memang saya sering kok seperti itu dari berbagai macam riset yang dikerjain bareng sama mahasiswa tuh sering aja dapat hasil yang nggak bagus gitu ya. Tapi saya kasih contoh deh. Personality prediction di dalam sosial media misalnya ya. Yang performanya jelek itu kan personality itu ada introvert, ada extrovert, ada ambivert dan segala macam gitu. Kan saya nganalisanya dari yang apa mereka post di sosial media itu apa gitu ya. Teks, masih basisnya yang teks, belum sampai yang image, saya analisanya baru teks. Ternyata pada saat dibuat eksperimennya, resultnya dibuat, ternyata yang introvert itu susah. Introvert itu paling bukan susah ya. Introvert itu performanya kecil. Ya, saya lupa sih angkanya berapa, cuman paling kecil lah intinya. Nah, saya tetap sajikan. Cuman knowledge saya di bidang psikologi harus muncul juga gitu. Nah, karena saya udah riset personality prediction itu sejak tahun 2016 sampai sekarang udah 5 tahun. Jadi saya udah dapat poinnya lah. Introvert itu jarang ngepost di sosial media. Ya, mereka lebih ya nggak apa-apain gitu ya, lebih stabil gitu dan segala macam. Ya saya jadi ini tuh argumennya. Ya, argumennya untuk menjawab hasilnya. Gitu, hasil dari yang saya sajikan di tabel result gitu. Nah di diskusinya saya jelaskan tentang isu itu. Terus kadang-kadang saya juga konfirmasikan dengan beberapa penelitian yang lain yang terkait hal ini menunjukkan memang hasil introvert itu nggak terlalu bagus jika kita menganalisa dari postingan di sosial media yang via teks. Gitu. Nah itu saya tulis tuh di discussion. Saya kutip juga beberapa yang temuannya mirip dengan saya. Nah, mungkin setelah itu saya bisa sambungkan di future work-nya dengan adanya kondisi seperti ini, saya bisa nih berasumsi bahwa harus ada assessment khusus untuk orang yang introvert, gitu. Awal mulanya saya riset di sini apa sih? Awal mulanya itu adalah saya mau bantuin HRD perusahaan supaya pada saat rekrut karyawan itu nggak salah rekrut. Secara karakternya juga dapat gitu ya, profilnya itu dapat, nggak menyimpang, nggak jelek karakternya gitu. Nah makanya ketika introvert ini performanya nggak bagus ketika saya ambil data sosial media, berarti saya harus memberikan opsi yang lain untuk ke HRD supaya introvert itu cara asesmennya begini loh gitu. Jadi itu ditaruh di future work
Nah, itu kalau misalkan hasilnya false, jelek gitu. Cara saya berargumen seperti itu. Ya, itu pertanyaan yang kedua tadi ya. Ya, pertanyaan yang pertama chronological sama logical itu gini. Chronological itu tadi saya jelaskan ya. Kronologis itu kan runtutan kejadian gitu. Kalau di dalam paper runtutannya pasti ya kan ada tahapan-tahapan penelitian tuh ya, ada dari pertama ya bukan tahapan penelitian lah, tahapan teknisnya. Tahapan teknis itu misalkan datanya dibersihin dulu, data preprocessing, terus ada apa namanya stemming dan segala macam bla 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 bla. Terus saya menjabarkan hasilnya itu satu persatu dari step by step-nya, secara kronologisnya, pergerakan datanya sampai nanti di akhirnya itu gimana. Ya, itu chronological. Itu bukan sesuatu yang salah untuk dilakukan. Tapi kalau di dalam konteks research paper, kita nggak fokusnya bukan ke sana. Itu dilakukan ketika kalian bikin skripsi. Bikin skripsi kalian di bagian bab 3 cara itu biasanya saya selalu minta untuk bimbingan saya. Disimulasikan datanya itu bergeraknya gimana. Dari pertama data normal yang kalian pakai sampai nanti sebelum masuk ke machine learning itu datanya bentuknya udah kayak gimana. Itu kan hasil semua tuh blok gitu ya. Nah, kalau logical itu adalah hasil akhirnya langsung, komparasikan dengan beberapa secara logis kita bisa komparasikan. Misalkan saya lakukan eksperimen nih, saya pakai teknik machine learning misalnya naive Bayes. Naive Bayes saya komparasikan dengan super vector machine. Saya komparasikan dengan random forest. Saya komparasikan dengan LSTM, CNN, transformer, big bird dan segala macam. Nah, ini analisa logis gitu. Analisa logis karena peran hal-hal di sini itu sama semua setara. Tapi kalau kita mundur ke belakang dengan cara kronologis begitu, itu kan sebenarnya bukan sesuatu yang dijadikan sebuah objektif di research paper. Itu lebih pada kronologi kejadiannya gitu. Nah, kalau di dalam research paper kita lihatnya analisa logisnya gitu. Ini siapa ya? Alvin ya? Oke, ya saya Pak. Berarti bukannya dilarang ya, lebih ke apa ya? Kalau bisa jangan, tapi kalau memang butuh nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa. Cuman gini, isunya itu kalau kita nulis paper, kalau kita submit ke conference itu maksimal tuh 6 sampai 8 halaman. Kalau itu dijelaskan semua nggak nyukup. Jadi langsung ke ujungnya gitu ya. Terus yang dianalisa ya hasil-hasilnya. Kalau di dalam skripsi kan nggak ada batasan halaman. Kalian jabarkan semua detail-detailnya itu akan lebih baik. Ya, gitu. Oke. Makasih, Pak. Oke. Ada lagi? Udah lebih 5 menit nih. Satu lagi kalau ada, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Nanti kita lanjut lagi kan jam 1 ya masalahnya. Ya jam 1. Jadi istirahat dulu sejam makan. Oke deh, saya cukupkan dulu deh ya. Kita butuh istirahat dulu 1 jam. Thank you teman-teman. Saya udah absen. Ini jumlahnya 32 kan semua. Kita ketemu lagi ya 1 jam lagi ya. Thank you semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak.